Selamat pagi semuanya, selamat datang di mata kuliah pengendalian terpadu hama dan penyakit tumbuhan yang ada di jurusan proteksi tanaman. Saya adalah Rosma Hasibuan sebagai dosen di jurusan proteksi tanaman. Dalam mata kuliah ini, Ibu akan memberikan beberapa topik. Yang pertama adalah yang sekarang mengenai sejarah dan juga perkembangan PHT. Kemudian yang kedua adalah di sini konsep penetapan status hama, dan yang ketiga adalah di sini konsep pengendalian maupun strategi pengendalian, dan yang keempat adalah perkembangan sistem PHT, dan yang berikutnya adalah monitoring, dan yang terakhir adalah metode pendugaan populasi. Sebelum kita mulai, kita perlu memperjelas apa sih sebenarnya PHT itu, atau kepanjangannya adalah pengendalian hama terpadu. Di dalam bahasa Inggris, PHT ini disebutkan IPM. IPM itu ini adalah Integrated Pest Management. Ya. Ini adalah suatu pendekatan yang berkelanjutan di sini untuk mengelola hama dengan cara apa? Dengan mengkombinasikan beberapa teknik pengendalian secara hayati, fisik di sini, kemudian secara kimia. Ini sedemikian rupa dengan juga mengurangi risiko, ya, dengan minimalisir dampak negatif yang ditimbulkannya secara ekonomi, ya, secara kesehatan maupun secara lingkungan. Itulah definisi singkat dari IPM. Tapi sebenarnya pengertian IPM ini sangat banyak disebutkan di sini, banyak definisinya, ya. Jadi tergantung dari nanti buku yang Anda pelajari. Yang pertama ini tadi yang sudah kita terangkan, yang sudah kita jelaskan mengenai yang disebutkan adalah ini pendekatan secara sustainable agriculture. Dan yang kedua adalah di sini. Ini adalah strategi berbasis ekosistem. Nah, di sini yang memfokuskan dalam tindakan pengendalian yang dalam jangka panjang, ya. Jadi di sini adalah untuk mencegah kehadiran hama maupun kerusakan yang ditimbulkan, ya. Dengan cara apa? Di sini disebutkan melalui pemaduan teknik-teknik pengendalian seperti pengendalian hayati, ya, pengelolaan lingkungan, ya, dengan cara kultur teknis maupun dengan penggunaan varietas tahan. Itu definisi yang kedua. Ada lagi definisi yang berikutnya, adalah definisi ketiga. Nah, ini yang kita sering sebutkan bahwa PHT itu tidak sekedar teknik pengendalian. Dalam hal ini jelas disebutkan adalah merupakan filosofi atau cara berpikir. Jadi di sini PHT ataupun IPM itu adalah pola berpikir atau cara berpikir di dalam pengelolaan hama yang dihasilkan, ya, dari pemikiran ini. Jadi dari pemikiran di sini pemikiran ilmiah dan maupun juga dari hasil-hasil penelitian. Nah, apa hasil dari definisi ini? Disebutkan di sini adalah dia akan mempengaruhi kebijakan, ya, kebijakan. Jadi di sini menghasilkan nanti undang-undang maupun di dalam kegiatan pertanian. Sehingga pengertian PHT di sini kita lihat di sini pengertiannya sangat banyak dan beragam, ya. Jadi kita perlu memahaminya, ya. Nah, ini diperjelas oleh Bajwa dan Kogan tahun 2002 di sini disebutkan ini. Jadi di PHT itu sangat banyak, ya. Jadi dia dalam bukunya ini ada Compendium IPM Definition. Jadi kita perlu memahaminya. Jadi pengertian PHT itu nanti kita lihat sangat luas, ya. Kemudian secara umum, ya, secara nasional di Indonesia pengertian PHT ini kita buat ini dalam lokakarya yang dilakukan beberapa universitas di Indonesia. Disebutkan PHT adalah sistem pengelolaan hama, ya. Jadi di sini
ya, yang berusaha memaksimumkan keefektifan pengendali alam. Ya, nanti akan kita lihat mengapa sebenarnya terjadi PHT dan pengendalian secara bercocok tanam. Sedangkan pengendalian kimiawi dalam hal ini adalah pestisida, ya, digunakan hanya apabila diperlukan. Ini sangat penting. Inilah sebenarnya yang paling banyak disoroti dalam PHT. Nah, dalam semua tindakan itu perlu mempertimbangkan konsekuensi ekologi, ya, konsekuensi ekonomi, maupun sosial budaya. Itulah pengertian PHT secara umum yang kita adopsi di Indonesia. Nah, oleh Untung dalam bukunya tahun 2006 di sini, ya, beliau ini ahli PHT, menyatakan di sini adalah suatu cara pendekatan, cara berpikir yang tadi disebutkan filosofi atau falsafah dari pengendalian hama, ya, yang didasarkan pada pertimbangan ekologi, ya, efisiensi ekonomi. Nah, ada kata yang sangat menarik di sini adalah dalam pengelolaan agroekosistem. Jadi PHT itu sebenarnya secara ringkas bisa disebutkan adalah pengelolaan agroekosistem. Dengan kata yang bagus di sini adalah secara bertanggung jawab. Ya, jadi semua di sini memperlihatkan betapa PHT itu sebenarnya merupakan suatu tindakan yang komprehensif. Nah, apa sih sebenarnya melatar belakang IPM itu? Jadi sejarah terbentuknya PHT ini dilihat dari sejarahnya adalah di sini adalah sebagai respon, ya, terhadap permasalahan, ya, permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan pestisida yang berkelebihan. Jadi tindakan pengendalian yang hanya memberikan pada pestisida secara tunggal, ketergantungan pada pestisida, itulah sebenarnya yang menyebabkan nanti muncul PHT. Karena nanti akibat dari penggunaan pestisida yang berlebihan inilah muncul beberapa dampak negatif. Nah, di dalam era pestisida sebelum munculnya IPM di sini, strategi pengendalian di sini adalah untuk hama maupun penyakit hanya memfokuskan pada short term. Bedakan tadi kalau PHT adalah long term. Nah, ini tadi juga disebut combining. Kalau di sini single technology. Jadi pengendalian tunggal, ya, yang hanya bertumpu pada penggunaan pestisida. Jadi inilah sebenarnya membedakan nanti sebelum era PHT, semua tindakan pengendalian adalah menumpukan pada ini penggunaan pestisida secara tunggal. Inilah yang menyebabkan nanti timbulnya beberapa dampak negatif. Sehingga dengan menggunakan pestisida secara berlebihan akan muncul beberapa dampak negatif. Seperti apa? Disebutkan di sini. Mengapa demikian? Disebutkan semua pestisida ini harus dipahami semua orang itu adalah bahan toksik, bahan beracun. Jadi ini ada bahan di sini yang membunuh hama, ya. Jadi yang digunakan untuk mengendalikan. Tapi karena mereka ini bahan-bahan ini adalah toksik, dia ini pestisida ini juga berpotensi menjadi bahaya terhadap manusia, ya, dan juga terhadap hewan-hewan non target, ya. Sinilah disebutkan cikal bakal mengapa dampak pestisida ini muncul akibat penggunaannya yang berlebihan. Nah, secara umum kita bisa melihat apa sih pestisida ini? Ini yang kita lihat nanti betapa besarnya penjualan pestisida yang ada muncul. Disebutkan di sini adalah bahan kimia atau bahan biologi yang digunakan untuk membunuh serangga. Jadi secara sederhana disebutkan pestisida itu adalah bahan pembunuh makhluk hidup. Jadi ini yang kita harus pahami, yang sebelumnya belum dipahami karena dianggap ini efektif, penggunaannya berlebihan. Nah, kita perhatikan di dalam sejarah penggunaan pestisida ini yang mendorong munculnya IPM. Jadi exploitation of pesticide inilah pemicu munculnya IPM.
pada era Perang Dunia Kedua di sini terjadi perubahan ini di dalam pertanian yang sangat dramatis. Ya. Nah, apa yang berubah di sini adalah penggunaan ini bahan kimia, agrokimia. Contohnya adalah pestisida DDT di sini adalah ini juga bahan pestisida lain, organofosfat. Nah, ini yang digunakan secara ekstensif dan rutin. Ya, inilah nanti pemicunya untuk mengendalikan hama. Nah, padahal kita tahu bahwa pestisida itu sebenarnya adalah bahan racun, ya, secara natural. Nih, jadi dia berpotensi memberikan dampak negatif terhadap manusia, hewan, maupun lingkungan. Jadi, oleh karena itu, ini yang harus dipahami bahwa penggunaan pestisida itu walaupun efektif harus digunakan secara hati-hati. Nah, era pestisida yang paling sering dikenal adalah era penemuan DDT ini tahun 1939. Inilah sebenarnya yang membuat revolusi industri pestisida. Nah, ini yang ditemukan oleh Dr. Paul Muller, ya. Dia ini yang berhasil menemukan DDT. Oleh penemuannya ini, Dr. Paul Muller mendapatkan hadiah Nobel. Nah, jadi ini DDT, ini bahan aktifnya, ini adalah salah satu produknya. Penggunaan DDT ini sangat berhasil ya, untuk mengendalikan berbagai jenis serangga, terutama vektor yang menyebabkan penyakit manusia. Nah, karena keberhasilan DDT ini mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat, seperti yang terlihat dalam karikatur ini. DDT itu seperti mimpi indah untuk semua orang. Di sini, the great expectation held for DDT had been realized. Jadi orang semua dalam produk pertanian di sini, DDT di sini. Ini terjadi sekitar tahun 1947. Nah, pada tahun ini semua teknik pengendalian ini memberikan bahwa DDT ini adalah sesuatu yang bermanfaat pada manusia. Nah, inilah yang membuat mimpi indah dari manusia nanti akhirnya juga menyebabkan dampak negatif yang tidak terpikirkan sebelumnya. Nah, kemudian ini ada seorang penulis, Rachel di sini. Jadi ini Rachel Carson. Dia adalah pertama penulis, ini adalah bukunya, buku Silent Spring. Ya, ini adalah novel sebenarnya di sini. Jadi dia mulai menyoroti di sini, ya. Jadi penggunaan teknik yang ini untuk mengendalikan hama ini di sini. Jadi ini yang disoroti, overuse dan abuse tool. Ya. Jadi ini penggunaan agrokimia tadi yang secara berlebihan dan abuse, ya seperti tadi yang iklan sebelumnya itu penggunaannya yang menindakbubukan masyarakat umum. Nah, ini pengamatannya memperlihatkan bagaimana sebenarnya dampak negatif penggunaan pestisida. Jadi di dalam era pestisida itu kita lihat di sini, ya. Jadi ada sekitar 3 juta di sini pekerja yang terracuni ya, setiap tahun. Kemudian ada sekitar 20.000 kematian per tahunnya. Dan yang membuat kita dari segi kesehatan ini dampaknya terhadap ini khususnya untuk yang hamil, ini menyebabkan karsinogenik, kanker, dan ini mutagenik, dampak mutagenik. Jadi, nah ini bisa dipahami mengapa begitu besarnya dampak negatif. Ini adalah sebenarnya kesalahan di dalam aplikasi. Dalam aplikasi ini kita bisa lihat ya, kesalahan fatal. Tubuh dari ininya tidak terlindungi. Kemudian ini, ya kalau ada arah angin dia akan ini. Seharusnya ini tidak demikian, ya. Jadi ini menyemprot punggungnya, ada angin ke dia. Inilah ya kesalahan aplikasi penggunaan pestisida. Ya. Belum lagi penggunaan secara masif di sini yang menutupi semua titik-titik yang ada di muka bumi ini. Ya, jadi ini
akan masuk ke setiap pori-pori permukaan bumi. Ini akan berdampak negatif terhadap aplikator. Ini bisa lihat ada yang hadap-hadapan, ada yang punggung-punggungan. Inilah sebenarnya ketidaktahuan dampak negatif penggunaan pestisida. Sehingga kita bisa perhatikan sekarang apa sih dampak negatif penggunaan pestisida. Ya. Yang pertama di sini, ya. Jadi aplikasi teknik pengendalian hama yang secara konvensional di sini, terutama penggunaan pestisida, telah terbukti ya banyak menimbulkan dampak negatif. Ya, ditinggal dari lingkungan ini nanti pencemaran ekonomi di sini adalah terjadinya kekebalan hama sehingga penggunaan pestisida itu tidak efektif. Jadi kita mulai rinci satu persatu. Yang pertama adalah pencemaran lingkungan. Kita tahu pestisida itu bahan aktifnya adalah racun. Dia adalah bahan polutan, ya, bahan pencemar. Jadi kalau masuk ke daerah-daerah di sekitarnya, misalnya sungai, kemudian ke arah pengairan, dia akan mencemari, ya, dia jadi bahan polutan. Kemudian ini, ancaman terhadap organisme non-target. Dalam definisinya disebutkan dia membunuh semua makhluk hidup. Jadi di sini non-target ini adalah tadi disebutkan hewan. Ya. Di dalam agroekosistem banyak organisme yang justru bermanfaat seperti musuh alami, kemudian penyerbu dan seterusnya. Ini justru lebih rentan terhadap aplikasi penggunaan pestisida. Kemudian bahaya residu. Nah, residu inilah sebenarnya yang mempengaruhi nanti konsumen. Jadi sisa-sisa di produk. Jadi yang kita makan itu belum bebas dari pestisida. Nah, ini yang nanti menyebabkan tadi karena dia bersifat karsinogenik, dia menyebabkan nanti kanker kalau itu secara kronis atau kalau ini adalah bisa teracuni. Ya, residu ini. Kemudian ini fenomena ini resistensi hama. Jadi hama itu akan kebal ya terhadap pestisida sehingga tidak mempan. Jadi ini yang secara ekonomi berarti uang yang dikeluarkan untuk mengendalikan hama itu sia-sia. Ada lagi yang disebut resistensi hama. Ya ini adalah fenomena baru lagi yang terjadi peledakan hama justru setelah dilakukan aplikasi pestisida. Nah, ini menjadi isu penting di dalam isu penggunaan pestisida. Kemudian ini peledakan hama sekunder. Jadi hama-hama yang sebelumnya tidak dikenal, dia muncul ya. Ini karena pesaing utamanya hilang ya. Jadi ini adalah masalah ekologi. Dan yang terakhir ini bahaya kesehatan manusia. Jadi banyak pestisida itu bermasalah, terutama nanti tadi yang kita lihat aplikator ya. Jadi yang menyebabkan orang yang bekerja di pertanian itu ada yang keguguran, ada yang penyakit kanker, ada beberapa penyakit kronis lainnya. Jadi kita lihat yang keenam tadi bisa kita bagi menjadi 3. Ada yang ke konsumen ya di sini, ada yang ke lingkungan ya, ada yang ke safety ya. Jadi negatif impact itu tadi yang dampak negatif itu. Jadi yang bisa di sini adalah terutama yang saya sebutkan tadi adalah residu. Nah, ini terhadap lingkungan tadi. Nah, ini yang safety tadi yang terakhir itu adalah terhadap aplikator ya, pekerja di masyarakat ini, worker. Nah, yang pertama terhadap lingkungan. Ini yang disorot oleh Rachel tadi dalam bukunya Silent Spring. Dia melihat ternyata DDT itu ada bersifat disebut biomagnification ya, dan bioaccumulation. Jadi apa artinya ini DDT ini? Di dalam jaring-jaring makanan, dia semakin tinggi dia akan makin meningkat. Ya. Jadi misalnya DDT itu diaplikasikan tadi di pertanian, masuk ke pengairan, ya. Di situ ada beberapa biotas, misalnya plankton. Plankton ini yang sudah berisi DDT. Karena apa? DDT itu ternyata terakumulasi di dalam jaringan lemak
ini makhluk hidup. Jadi dari awalnya sekian ppm tidak berbahaya, kemudian dia naik ke tingkat 2, ini tropik kedua, ini small fish naik ke 0,5 ppm, kemudian yang lebih besar lagi 2 ppm, sampai terakhirnya di sini mempengaruhi burung. Ya. Jadi inilah yang disebutkan nanti bagaimana DDT ini berakumulasi di dalam tubuh serangga tidak secara jaring-jaring ini. Jadi di dalam hubungan tropik. Ya. Ini sering. Ya, jadi inilah yang sangat menakutkan di dalam DDT ini. Nah, ini ada hubungannya kalau ini hewan, bagaimana dengan konsumen? Nah, ini nanti masuknya misalnya terakhirnya ini di sini ada susu sapi. Nah, ini sapi ini diminum oleh bayi. Nah, itu ya. Jadi misalnya ini rumputnya dimakan oleh sapi. Nah, di dalam tubuh sapi itu terakumulasi DDT, digunakan untuk konsumsi bayi, susu itu. Nah, jadi biomanipulation, bioaccumulation ini sangat berbahaya secara lingkungan. Nah, oleh karena itu bioaccumulation ini menjadi masalah ya. Jadi toxic effect itu sudah menjangkau di luar sistem pertanian. Tadi sudah masuk ke tubuh masyarakat umum. Jadi tidak hanya di orang-orang pertanian. Kalau yang sebelumnya itu hanya worker dan ini. Jadi ini sudah masuk ke seluruh. Nah, dampak yang kedua adalah resistensi atau kekebalan hama terhadap pestisida. Fenomena ini muncul karena penggunaan pestisida yang berulang-ulang berlebih. Ya. Kita bisa memberikan ilustrasi bagaimana sih sebenarnya resistensi itu muncul mekanismenya. Nah, ini disebutkan, ini bisa diperhatikan dalam ilustrasi ini. Jadi kalau misalnya ini adalah salah satu kumpulan populasi hama yang terdiri dari dua, ada yang resisten yang merah ini adalah yang rentan terhadap pestisida tertentu ini. Apa yang terjadi kalau diaplikasikan ini? Jadi kalau ini diaplikasikan, tentunya yang mati itu adalah yang kuning ini. Jadi awalnya itu adalah populasi ini sini. Jadi ya yang resisten ini cuma sedikit. Jadi kalau kita hitung tingkat efektivitas dari penggunaan pestisida ini pasti tinggi. Ini misalnya melebihi 90%. Itu artinya sangat efektif. Ya. Jadi hilangnya. Tapi dengan penggunaan pestisida ini secara berulang-ulang, jadi kita lihat ini dampaknya tadi. Ya, ini disebut tadi efektif ya. Jadi mati semuanya, ini tinggal sisa sekitar 5 ya. Nah, dengan berkembang biaknya tadi itu sehingga populasi ini komunitas di sini pertanian ini didominasi yang resisten yang merah ini ya. Jadi apa akibatnya kalau kita mengaplikasikan pestisida yang sama? Tentunya yang mati adalah yang kuning-kuning ini yang tinggal sedikit ya. Jadi kita lihat ini ya, jadi yang mati di sini. Jadi sehingga pestisida ini tidak efektif lagi ya, karena hama ini tetap hidup ya. Artinya apa? Ini yang disebut kebal. Jadi penggunaan pestisida yang tadi itu kebal. Apa yang perlu dilakukan adalah jangan menggunakan pestisida yang sama dalam waktu yang cukup lama ya. Jadi kita menggunakan pestisida yang sama cukup lama, ini harus diganti terutama bahan aktifnya. Kalau enggak dia akan, kita tahu serangga itu mempunyai keragaman genetiknya yang tinggi, dia sangat mudah beradaptasi terhadap lingkungannya. Jadi, nah ini contohnya apa? Bagaimana individu-individu yang resisten ini menjadi, sehingga ini tidak disebutkan kebal, tidak mempan lagi pestisida itu. Nah, resurgensi adalah fenomena peledakan hama setelah aplikasi pestisida. Apa sih yang dimaksud ini? Kita bisa memberikan ilustrasi seperti ini. Jadi mekanismenya sebenarnya karena kematian musuh alami. Ya. Jadi
Kalau misalnya ini dalam satu habitat ini ada musuh alaminya, ada hamanya. Jadi ini kita sebutkan ada hama 8, musuh alami 3. Jadi dilakukan pengendalian dan kita tahu bahwa pestisida itu justru lebih berbahaya terhadap musuh alami. Jadi yang duluan mati itu adalah musuh alami. Ya, jadi dengan kata lain, musuh alami itu jauh lebih rentan terhadap penggunaan pestisida dibanding hamanya. Jadi terutama nanti penggunaan pestisida yang berspektrum luas, yang broad spectrum. Nah, dengan kita melakukan pengendalian, apa yang terjadi? Ya, jadi di sini. Nanti yang mati itu adalah musuh alaminya. Ya, jadi tinggal beberapa hama di sini. Nah, apa yang membuat terjadi peledakan? Di sini kan tidak ada lagi musuh alami. Musuh alami itu apa sih sebenarnya? Adalah suatu makhluk hidup yang justru mengendalikan hama ini. Nah, ini tidak ada lagi musuh alaminya, sehingga ini lepas kendali dan dia akan cepat bereproduksi dan menyebabkan ini. Lihat di sini. Jadi kita perhatikan bisa, misalnya dia tingkat reproduksinya ini menjadi 14. Jadi melebihi yang sebelumnya. Itulah disebutkan terjadi peledakan hama setelah aplikasi. Nah, kira-kira apa penjelasan mengapa terbentuknya resurgensi? Disebutkan di sini, ya, fenomena yang pertama yang disebutkan tadi dengan hilangnya pengendali alaminya. Tadi dengan hilangnya musuh alami. Itulah misalnya contoh yang menyebabkan terjadinya resurgensi. Yang kedua adalah dengan hilangnya kompetisi. Misalnya antara hama 1 dan hama 2. Dan yang ketiga adalah ini, ya, adanya stimulasi dari bahan pestisida itu, terutama menggunakan dosis rendah. Jadi jangan sekali-sekali menggunakan pestisida dengan dosis rendah. Justru itu dampaknya sangat luas. Ya, jadi jangan. Jadi harus gunakan dosis yang tepat. Karena dia justru menstimulasi ini, ya, hama. Kemudian yang terakhir adalah di sini dengan adanya perbaikan pertumbuhan tanaman. Inilah kira-kira keterangan atau penjelasan mengapa muncul fenomena resurgensi. Yang berikutnya adalah tadi kita sebutkan mengenai lingkungan, pencemaran di lingkungan. Jadi kita tahu kalau misalnya ini adalah suatu pertanian, ya, ini terdiri dari beberapa tanaman, kita melakukan pengendalian terhadap ini. Jadi, nah ini kita lihat, ya, pestisida itu kalau sudah ada run off di sini adalah air, dia masuk ke ke tanah, kemudian ke air tanah dan yang lain. Inilah yang menyebabkan nanti pencemaran ada ke udara, ya, ada ke permukaan, ya, ada juga ke dalam tanah. Ya, itulah potensi dari pestisida itu sebagai bahan pencemar. Jadi, nah, ada penelitian dari Dr. Pimentel yang menyebutkan secara kuantitas, misalnya penggunaan DDT ataupun insektisida lain, yang benar-benar masuk, ya, yang mengenai target itu hanya 1%. Jadi 99% itu akan tadi ke lingkungan tadi, ada yang ke run off, ada yang ke udara, ada yang ke dalam tanah. Jadi 99%. Artinya apa? Secara natural, secara alami, pestisida itu sudah berpotensi ini menjadi bahan polutif di dalam lingkungan. Karena ini sudah menggunakan desain yang sangat tinggi, tapi tetap ini yang perlu diwaspadai di dalam pengendalian. Ya, jadi kemudian apalagi kita menggunakan ini seperti ini, ya, yang broad area, ya, dia akan dibuat oleh angin. Ini teknik aplikasi. Kemudian lagi kalau kita menggunakan seperti ini yang umum, ya. Kemudian dari udara ini akan menutupi semua permukaan bumi. Kemudian ini juga sama, ya. Jadi inilah yang
menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan karena penggunaan pestisida. Sekarang kita bisa kilas balik. Jadi dari semuanya itu apa yang bisa kita simpulkan? Jadi sejarah perkembangan PHT itu diawali dari ini. Ya, jadi kegagalan DDT untuk mengendalikan hama. DDT ini dimaksudkan awalnya seperti yang saya terangkan tadi adalah untuk mengendalikan hama-hama yang menyerang manusia, bukan di pertanian. Tapi karena DDT ini ampuh, digunakan juga di pertanian. Tapi desainnya sehingga Dr. Paul Muller yang saya sebutkan tadi, yang memenangkan hadiah Nobel, awalnya itu untuk melindungi tentara sekutu di daerah tropis. Nah ini tahun 46 mulai muncul ini fenomena resistensi ya di negara Swedia, khusus mengenai lalat rumah. Ya. Kemudian tahun 50-an sampai 60-an ini resistensi ini bukan hanya di DDT, tapi juga beberapa pestisida lain. Dan ini sudah menyebar bukan hanya di Swedia, tapi di negara-negara lain. Kemudian muncullah tahun 59, ini orang sudah mulai cemas dengan penggunaan pestisida secara tunggal. Mulai tahun 59 di sini oleh Stern ya, dan Van den Bos memperkenalkan konsep ini, ya, konsep ambang ekonomi. Ini adalah konsep baru bagaimana kita nanti menggunakan pestisida. Ya, kapan kita menggunakan pestisida? Itu dari konsep ambang ekonomi. Kemudian di sini ada istilah lagi, ekonomi injury level, ini aras luka ekonomi, dan munculnya integrated control. Ya. Jadi muncul pemaduan teknik pengendalian. Kalau sebelumnya hanya single control, ya, muncul integrated control. Ya. Mulai orang ketakutan terhadap dampak yang disebutkan oleh pestisida. Kemudian tahun 62 ini munculnya ini Silent Spring. Tadi Ibu sudah terangkan yang ditulis oleh Rachel Carson. Nah, inilah sebenarnya yang membuat semua masyarakat mulai ketakutan. Kalau ini sebenarnya orang pertanian, tapi ini menyasar ke semua masyarakat. Orang mulai sadar dampak penggunaan DDT ataupun pestisida secara umum terhadap kehidupan manusia dan yang mengancam seluruh kehidupan manusia. Kemudian tahun 67 mulai ini yang pertama ya, integrated pest management. Kalau tahun 59 Stern dan Van den Bos hanya memperkenalkan istilah integrated control. Ini Smith ya, dan Van den Bos juga orangnya sama, dia memperkenalkan ini integrated pest management. Inilah istilah IPM muncul pertama kali. Kemudian tahun 70 semua negara mulai ketakutan penggunaan DDT, sehingga ini disebutkan pelarangan penggunaan DDT secara global ya mulai tahun 70. Kemudian mulai orang ketakutan ya. Jadi memperkuat posisi dari proteksi tanaman tahun 86 di sini IPM itu menjadi kebijakan umum ya. Jadi kalau di Indonesia diawali dari peraturan pemerintah melalui instruksi presiden, di Filipina juga demikian. Sehingga IPM ini perkuat ya secara formal, ya, secara kelembagaan. Sehingga di dalam ini kita bisa lihat, jadi pengembangan program pengendalian ini merupakan suatu tindakan koreksi. Ingat ya, jadi tindakan koreksi dalam pengelolaan hama yang hanya sebelumnya mengendalikan penggunaan pestisida secara tunggal satu-satunya. Jadi PHT ini adalah tindakan koreksi terhadap penggunaan pestisida yang berlebihan. Nah, mengapa IPM? Ya, mengapa? Nah, ini kita bisa beri kesimpulan. Yang pertama ini dampak yang disimpulkan oleh penggunaan pestisida yang secara berlebihan. Jadi over reliance, ketergantungan terhadap penggunaan pestisida. Kalau pestisida ini jangan juga diartikan IPM ini tidak
boleh pestisida tidak ya. Jadi di dalam IPM penggunaan pestisida masih dibolehkan tapi digunakan secara bijak. Kemudian di sini ada perkembangan di sisi lain, yaitu sistem pertanian berkelanjutan. Di dalam sistem pertanian berkelanjutan ini sangat melarang penggunaan racun. Ya, jadi penggunaan agrokimia yang tidak ramah lingkungan. Dan yang terakhir di sini, orang mulai sadar terhadap keamanan pangan yang diinikan dengan munculnya berbagai masalah kesehatan, misalnya kanker, kemudian hal-hal lain yang justru membuat orang menjadi ketakutan terhadap penggunaan pestisida. Oleh karena itu, ini secara umum dalam pengertian PHT, jadi 3 landasan yang mendasari mengapa kita harus ber-PHT adalah ini. Yang pertama adalah kegagalan pengendalian hama dengan secara konvensional, yaitu penggunaan pestisida secara tunggal. Kemudian orang sudah mulai sadar terhadap lingkungan, ya, jadi terhadap lingkungan yang di sekitarnya. Ya, jadi kita lihat di sini, ya, jadi lingkungan di sekitar. Kemudian ini tadi kebijakan pemerintah tadi melalui undang-undang. Nah, ketiga inilah yang membuat PHT di Indonesia maupun di beberapa negara menjadi dasar kebijakan di dalam proteksi tanaman. Demikian kuliah kita hari ini sebagai pengenalan dan sejarah perkembangan pestisida. Terima kasih.